Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 135. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semantik. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu semantik? Oke, kalau belum, lanjut saja pada pengertian semantik. Pengertian semantik menurut para ahli, salah satunya adalah dari Ferdinand de Saussure. Beliau mengemukakan semantik yaitu terdiri dari satu komponen yang mengartikan, yang mewujudkan bentuk-bentuk bunyi bahasa. Dua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Kedua, komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berbeda di luar bahasa yang lazim, atau disebut referen atau hal yang dituju. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang, sign. Semantik pertama kali digunakan oleh seseorang filolog Perancis bernama Michel Bril pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik, yang mempelajari tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Selanjutnya ada hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, yang diartikan dalam bahasa Perancis, signifier, dalam bahasa Inggris signified, dan kedua, yang mengartikan dalam bahasa Perancis signifiant dan bahasa Inggris signifier. Yang diartikan signifier dan signified sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan signifiant atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, concept, dan idea. Pertama, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Kedua, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Dan yang terakhir, mekanismenya atau determinasinya. Selanjutnya ada semantik deskriptif. Semantik deskriptif ini yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu diucap pertama kali muncul, tidak diperhatikan. Ketiga, ada semantik generatif, yaitu konsep-konsep yang terkenal dalam aliran. Ini adalah yang pertama ada kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami dalam suatu komunikasi. Kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan yang terakhir, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky pada tahun 1957 yang kemudian terus diperbaharui. Selanjutnya ada semantik gramatikal. Nah, semantik gramatikal ini adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur, tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya saja. Selanjutnya ada
Semantik leksikal. Nah, semantik leksikal ini adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat atau kata sebagai satuan mandiri. Selanjutnya ada semantik historis. Nah, semantik ini adalah studi semantik yang mengkaji tentang sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Yang ketujuh ada semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika oleh Carnap, disebut semantik. Yang terakhir ada semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa atau sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Nah, struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Oke, kalau sudah jelas, atau bahkan kalau belum jelas dan ingin menanyakan di lain waktu, boleh ditanyakan lewat forum yang ada di aula ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini.